Lagi nonton apaan? Topeng. Topeng monyet. Oh, Bu, berhenti dulu, Bu. Iya, berhenti dulu, Bu. Oh, minta saweran tuh Bapak. Jadi malu. Coba Bu, saya mau tanya. Pak, namanya siapa, Pak? Pak Misjam. Ini siapa ya? Abang Bapak? Namanya siapa nih? Namanya Sarimin. Oh, namanya Sarimin. Gue pikir Sarini. Ibu. Ibu namanya siapa? Tanya ibunya. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Yaya. Ibu Yaya. Saya baru ketemu ini. Oh ya Allah. Mimpi Iya. saya. Enggak mimpi ibu. Ibu kenyataan ketemu sama Olga langsung. Iya, gantengan mana Bu Olga sama monyet, Bu? Ya gantengan Olga ya. Gantengan Olga ya Bu ya? Iya. Mana monyetnya Pak? Coba Pak. Pijat Pak. Coba Pak. Galak gak Pak? Pijat Pak. Ini ada salah satu katanya ngefans sama Olga, ya. Tapi dia nggak bisa jalan katanya. Setelah Olga menyapa pemain topeng monyet dan berbagi keceriaan dengan orang-orang sekitar, Olga pun menemui seorang gadis yang sangat mengidolakan Olga. Namanya siapa? Sini sama Olga, sini. Dekat ke Olga sini. Ini adeknya. Sini. Jangan dorong-dorongan ke antri sembako. Ibu sini. Nah, luar biasa siang hari ini buat pemirsa catatan si Olga. Ada ibu yang setiap harinya bekerja menjadi pemukul gendang untuk mengiringi topeng monyet ya Bu. Dan ternyata ibu lagi bekerja menjadi gendang-gendang topeng monyet. Ada fans Olga yang datang melihat topeng monyet dan ketemu sama Olga. Namanya Sipa. Sipa kelas berapa sayang? Kelas 5. Sipa ngapain di mari? Mulet ke Olga. Oh, senang kan ketemu sama Olga? Gemeteran. Sipa habis pakai narkoba gemeteran. Orang tua di mana? Oh ini ibunya. Ya Allah masih muda. Ibu udah punya suami? Suaminya di mana? Lagi kerja. Nggak mau kawin lagi Bu? Kagak mau. Nggak ada mau. Oh. Salam ya pokoknya Sipa sehat terus ya. Ya jadi anak pintar ya Sipa ya. Ya. Bu, sakit apa Bu kalau boleh tahu? Bekas suntikan di rumah sakit. Ya udah pokoknya Sipa semangat terus ya Sipa ya. Bu rumah di mana Bu? Kampung Rambutan apa Kampung Duku? Kampung Duku dekat Kampung Rambutan. Nah sebelahnya Kampung Kesemak. Ya udah Bu, kita kesana Bu. Ayo Bapak juga ikut. Bawa anaknya Pak. Olga tertarik untuk mengenal lebih dekat pasangan suami istri ini yang berprofesi sebagai tukang topeng monyet. Olga pun minta diantar untuk mengunjungi rumah mereka. Kaget, si Bapak kaget. Iya. Kalau kan lucu datang di TV. Iya. Oh ya. Pak Ijam dan Ibu Yayah adalah pasangan suami istri yang setiap harinya bekerja sebagai tukang topeng monyet. Bersama cucu perempuannya yang masih kecil, mereka berkeliling kampung untuk menghibur orang dengan monyet-monyetnya. Dari saweran penonton itulah,
mereka mampu bertahan hidup di ibu kota ini. Pendapatannya tidaklah besar, hanya sekitar Rp15.000 per hari. Meski begitu, Pak Ijam dan Ibu Yayah tak pernah patah semangat. Ia terus berjuang tanpa lelah dan putus asa. Dan sang cucu adalah penyemangat hidup mereka. Oh, ada berapa banyak Bu ini Bu? Gendang-gendang gini Bu. Ada 5, itu dia tuh. Tuh 5 tuh. Monyetnya juga ada berapa banyak? Ada 6 monyet. Yang satu masih latihan. Oh, pakai latihan segala. Latihan apa Pak? Balet? Belajar Mana monyet yang lain mana? ini semua lagi diganti. Sebentar lihat sini. Ini monyetnya banyak. Namanya siapa-siapa aja Pak? Aldo, Yang ini Aldo, yang Bapak tadi. Yang no? yang itu si Ucil, Ucil. yang namanya si Gareng. Gareng, terus aku Aga itu Garong. Jadi total 5 gerobak 5 monyet. Oh, ini Bapak semua yang punya? Kan, temen-temen. Oh, jadi monyet itu seperti kayak anak Bapak sendiri ya, Pak? Oh, gitu. Ibu juga yang ngasih nyusuin? Hah? Nyusuin pakai susu, Bu. Bukan langsung dari ibu. Mau kejang-kejang tuh monyet. Ayo, Pak, ke dalam rumah, Pak. Hei, Masih tidur? kerja. Bangun apa? Bangun. Itu ada Bangun. Hei. Bangun. Tidur aja lo kayak mama baru beranak. Hah? Bangun. Gimana ada mau rezeki lo kalau tidur-tiduran lo? Hah? ngantuk. Enak aja lo ngantuk lo, bini lo kasihan. Pengen dapat nafkah dari lo tidur-tiduran di mari. Bangun. Kerja jam berapa sih? Ngantuk banget kayaknya. Jam 8 tadi. Jam 8 pagi. Pulangnya jam? Pulang tadi jam 12 pagi. Jam 12. Nah, akhirnya tidur dulu nih sebentar nih. 14 tadi. 14-an. Siapa ini namanya Bapak Ma apa? Panjul. Mang Panjul ini Pak. Bang Uji ini. Bang Dadang. Wah. Salaman. Kalau kata orang zaman dulu ya, kalau salaman sama orang yang lagi ngetop atau sukses, ketepak. Salaman. Beneran. Tapi kalau lu udah salaman sama gue belum sukses juga, nasib lu belangsak. Kalau boleh tahu ini semuanya jadi tukang topeng monyet semua. Udah berapa lama tinggal di sini? 6 bulan. 6 bulan. Ibu dari mana daerahnya rumahnya? Ini aslinya Ciamis, Ciamis, saya Majalengka. Majalengka. Oh, yang lain? Semua dari Majalengka semua. Rombongan datang dari Majalengka datang ke Jakarta. Ke Jakarta jadi topeng monyet. Oh gitu. Modal nekat ya? Ya nggak apa-apa, bismillah ya. Yang penting ada tujuannya baik, niatnya baik datang ke Jakarta ya. Daripada ngemis, ngebohongin orang, ngenipu, ya kan? Ya mendingan jadi topeng monyet. Terus kalau boleh tahu, kalau monyetnya sakit, gantiin siapa? Bapak-bapak semua gantiin. Ya, enggak. Monyetnya pernah sakit? Oh, monyetnya mencret-mencret. Udah ke dokter tapi kalau itu biasanya injeksi dokter hewan. Itu monyetnya siapa aja jual? Oh, semuanya sarang satu. Kayak dongeng dua kayak. Wih. Kayak apa? Kayak monyet. Oh, monyetnya ada 2, Bapak. Satu lagi dilatih yang digantung dua. Oh, yang digantung yang diikat itu. Kenapa kok harus diikat gitu tangan belakang, kasihan? Kan biar bisa jalan kayak Olga itu. Oh, biar bisa berdiri. Jadi makanya diikat dulu tangannya biar punggungnya tuh tegak. Iya. Yang merangkak kayak begini nih, enggak jadi begini biasa jalannya. Nah, tadi mungkin pemirsa catatan Olga udah lihat kan bahwa ada salah satu monyet yang tangannya diikat seperti ini. Jadi kalau monyet itu kan biasa jalan seperti ini Pak ya. Nah, dia jalan seperti ini. Jadi kalau tangan itu diikat, dia nanti akan seperti ini. Mending kita langsung tanya ke monyetnya. Gimana Pak? Gimana Pak? Monyet. Bapak tanya coba gimana tadi? Gimana Pak? Jalan tadi gimana Pak? Jalan kayak monyet. Ini kan kalau udah digantung udah dapat 10 hari Pak. Oh, kesana balik lagi. 2 minggu tuh bisa begini jalannya. Oh, gitu. Bapak sekarang kondor ya Pak? Kapan pulang ke Majalengka?
Ya kalau dapat duit. Pulang. Maaf, sebelumnya istri-istri semua di sana. Oh, luar biasa perjuangan. Bapak bawa nih sama istrinya sama cucu. Anak apa cucu? Oh cucu. Istrinya mana bapak? Di kampung. Udah kawin apa belum lo? Udah. Lo belum kawin emangnya? Enggak. Oh duda baru cerai. Makanya lo jangan ngurusin monyet. Bini lo nggak diurusin aja ceraiin deh lo. Kawin itu monyet. Oke, pemirsa catatan si Olga pasti pengen tahu dong seperti apa bapak-bapak ganteng-ganteng ini atraksi bersama monyet-monyetnya. Silakan bapak atraksi ke sana pak. Olga sangat tertarik dengan kisah hidup Pak Ijam dan Ibu Yayah. Mereka pun berbagi cerita suka dan duka. Ibu, maaf bapak sebelumnya saya minta maaf. Kalau boleh tahu udah berapa lama pak melakukan pekerjaan menjadi topeng monyet ini? Saya ya udah tahun 97 yang aja sih nggak berapa tahun dari 97. Emang bapak kalau boleh tahu nggak ada pekerjaan lain selain menjadi topeng monyet pak? Ya tadinya jualan kue. Kue. Ini suami yang keberapa bu? Kedua. Ibu suami yang pertama kemana? Selingkuh. Kenapa bu? Kok bisa selingkuh? Bisa punya istri lagi? Saya kan orangnya jelek miskin. Jadi dia yang kurang. Apa waktu itu perasaan ibu tinggal di kampung rambutan dengan sendiri dengan anak-anak? Ya, sakit lah. Ya. Apa yang ibu lakukan waktu ibu ditinggal sama bapak? Oh ya, sekuat tenaga saya ya. Ada yang nyuruh nyuci, ya. Yang penting halal, asal jangan malu aja itu buat kembali anak cucu saya, buat saya sendiri. Anak ibu berapa bu? Anak saya 3, 4 sama yang dari sini. Ibunya 3, ya udah jadinya amburadul udah nggak bisa saya jawab yang lain lagi. Saya udah nggak bisa ngomong yang lain lagi. Udah kesedihan saya udah penuh, udah kenyang. Saya dibuang terus suami saya yang dulu tahun 2002. Ya sampai sekarang saya masih tetap sibuk bertahan aja gitu. Apa yang mau disampaikan bu kalau boleh tahu sama suami ibu yang udah ninggalin ibu kalau di hari ini lagi nonton? Ya mudah-mudahan aja gitu dianya punya pikiran yang baik sekarang mah gitu ya, ingat ke anak ke cucu gitu, jangan yang udah yang di itu lagi gitu ya. Mudah-mudahan dianya sadar gitu ya, ingat ke anak ke cucu buat masa depan dianya tua. Kemana lagi kalau bukan kanan? Soalnya kan sama orang tua saya udah nggak punya satupun juga. Selama tinggal kerjanya juga saya udah nggak punya orang tua. Semua ibu yang ngebiayain anak-anak ibu, cucu-cucu ibu. Iya, Semenjak suami ibu pergi ninggalin iya. ibu. Sekuat tenaga saya kadang yang milih kemiri sekarung 18.000 satu minggu. Dipertahanin aja gitulah sekuat tenaga saya. Ya alhamdulillah yang bontot mah sampai SMP, yang bontot cuma sekarang ya saya nggak bisa lanjut, ya pengangguran aja lah di rumah sama neneknya. Kalau boleh tahu bu, biasanya kalau ibu lagi sholat, lagi berdoa, apa sih yang membuat ibu menangis, yang membuat ibu tuh sedih banget? Ya sedihnya saya kan di kampung buku itu enggak jauh jauh dengan dia kelampin jauh ke Sintung Kelapa, ya dengan dia lain jauh ke Indung ke bapak saya udah betul pahat balis, udah sakitnya dah udah enggak ada duanya saya. Apa namun suami yang baik walaupun ya umurnya jauh dari saya,
ya dianya setia gitu, dianya sayang banget sama saya. Olga tak kuasa menahan air matanya. Ia pun menangis mendengar kisah hidup seorang kakek nenek yang berjuang demi masa depan cucunya. Kenapa cucu ibu ini sekarang bisa ikut sampai ini? Mamanya nikah lagi. Yang satu dibawa dianya yang masih kecil, yang satu sama bapaknya tinggal di kampung. Saya ngambil yang perempuan, kali gitu bisa di ini ku saya kalau anak perempuan mah tidak lagi. Jadi benar-benar keluarga ibu udah berantakan semua ya? Iya, udah berantakan semua. Apalagi yang akan ibu harapkan dari seorang anak? Ya mudah-mudahan anak saya walaupun jauh sama orang tua bisa prihatin, bisa sayang sama orang tua dan sebagainya gitu. Kamu senang gak ikut sama mama? Senang. Kamu kangen sama ibu kamu? Mau kangen? Sama kangen sama ibu kamu? Sama bapak? Sayang sama nenek kamu? Gak kepingin ketemu sama mama? Sedih nggak ngeliat nenek kayak gini? Hah? Sedih? Peluk nenek coba. Walaupun sebagaimana miskinnya ini cucu kemana-mana dibawa terus, walaupun ngebutik cabai, walaupun milih ke gudang saya dibawa terus. Ngamen. Kemana aja juga dibawain. Semua kemana selalu dibawa. Iya. Membasahi bumi. Kak, ini rumah ditempatin atau bapak ngontrak? Ditempatin, ada yang Ada nyuruh tempatin, terus iya. bapak malah bawa orang banyak tadi tuh. Kasihan teman-teman yang daripada enggak punya tempat gitu, saya suka kasihan walaupun saya sebagaimana keadaan saya begini juga, saya kan umat muslim gitu ya, harus kasih sayang sama orang-orang yang enggak istilahnya mah enggak punya tempat gitulah, makanya biarin kayak entep ikan asin juga enggak apa-apa, yang penting kita Saling bantu. saling bantu sama temen gitu.
kalau boleh tahu kehidupan keseharian di sini seperti apa sih Bu? Maksudnya dalam arti misalkan Ibu makan satu piring bisa rame-rame atau Bu? Iya. Jadi dapat rezeki sekian ya dimakan rame-rame gitu. Nggak dapat ya sabar dulu lah. Pernah Bapak sama Ibu nggak makan kalau misalkan nggak dapet dari topeng monyetnya? Pernah. Apa yang waktu itu Bapak lakukan sama Ibu? Ya, Nangis? Sabar, berdoa. Sekarang Kak Olga mau nanya sama kamu. Kamu cita-cita jadi apa sih, Sayang? Mau jadi bintang film. Bisa acting nggak? Coba Kak Olga ajarin acting. Kata mau jadi bintang film. Ya, coba. Coba bisa acting nggak? Coba. 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 Nyanyi gimana nyanyi? Coba jangan malu. Kalau jadi bintang iklan jangan malu. Ya. Ya terus. Terus. Goyangnya. Di langit yang tinggi amarahnya Ya. menghias angkasa bersama Pinter. Insya Allah kamu mudah-mudahan masuk di catatan si Olga. Ya kalau kamu actingnya bagus, ya kalau emang rezekinya nasibnya bagus, insya Allah bisa jadi bintang film, jadi artis. Amin. Ya setiap manusia kita nggak ada yang pernah tahu nasib kita. Nasib kita bisa kita rubah dari diri kita sendiri. Ya contohnya Olga. Olga dulu siapa sih? Ya kan? Nah sekarang Olga bisa menjadi seorang seperti ini karena Olga berjuang. Ya, sayang ya. Ya pokoknya kamu jangan nangis, kamu harus bantu nenek kamu sama kakek kamu supaya kakek kamu sehat, panjang umur dan lain-lain. Sayang, benar ya kalau kamu kalau nonton TV selalu ke tetangga? Kenapa nggak punya TV? Nggak punya. Sedih nggak kalau misalkan mau nonton tapi nggak bisa nonton? Sedih? Pengen punya TV nggak? Pengen dibeliin TV nggak sama Kak Olga? Mau? Biar nggak nonton sama tetangga lagi ya? Iya. Coba dong. Mau TV? Cium Kak Olga dong, peluk dulu dong. Sekarang udah nggak boleh nangis lagi ya. Sekarang ntar Kak Olga kasih TV biar kamu nonton di rumah. Olga sangat terharu mendengar cerita si kecil yang ingin sekali memiliki TV sendiri. Olga pun menyuruh tim untuk segera membelikan TV di toko elektronik terdekat. Wan, beliin TV. Ini kan, ini anak kan kalau nonton kan selalu di tetangga. Jadi suruh orang aja beli TV, ntar bawa ke sini. Kalau gue ke sono kan gue ntar ribet lagi. Mendingan gue di sini aja sama keluarga. Oke, sambil nunggu TV-nya dateng ya. Kalau nggak kasih kamu TV, TV-nya bagus, 1 inci.
Aduh, alhamdulillah seneng banget saya Olga bisa menghibur orang, ya, bisa menyenangkan hati orang, ya. Ya, mudah-mudahan kesedihan itu bisa berlalu, akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau Kak Olga kasih TV yang ini, yang kayak gini mau? Pak, maaf Pak, sebelumnya Pak, Bapak katanya juga sempat menikah 2 kali. Iya. Istrinya kemana Pak? Saya cerai. Cerai, selingkuh lagi? Enggak. Saya jadi katakan tua, kerja keras gitu. Jadi saya jadi cerai aja. Oh, jadi Bapak capek karena mertuanya ikut campur. Aku kerja, ikut kerja, kalau juga burungnya sangat pengalaman. Oh, mulutnya suka kasar. Iya. Oh gitu. Jadi Bapak nggak sanggup dan akhirnya Bapak cerai. Ya. Anak Bapak gimana? Nggak tahu, katanya di Bandung. Udah 2 tahun ya ketemu. 2 tahun nggak ketemu. Kapan juga nggak ada. Kabar juga nggak ada. Katanya Bandung. Alhamdulillah. Tak lama kemudian, tim pun kembali ke rumah dengan membawa televisi. Ada kebahagiaan yang luar biasa dari si kecil. Seneng nggak? Peluk dong. Iya, peluk TV-nya boleh. Iya boleh. Peluk gue baru peluk TV-nya. Iya kan? Nih, peluk di TV itu. Iya. Mau taruh di mana? Nih mau taruh di mana TV ini? Taruh di atas genteng kali ya. Terima kasih. Iya. TV taruh masuk dites dulu mau dites. Lain coba. Oh. Oke, Ibu, Bapak ada yang mau disampaikan? Ada lagi yang mau diceritakan? Ini saya udah terima kasih ya. Semoga udah bisa ngomong saya. Amin ya Allah. Saya biar bisa nonton di rumah gitu, biar nggak ke tetangga, ya kan. Kalau nonton terus ke tetangga kan malu. Udah bersyukur banget, udah bisa nolong orang yang mudah-mudahan dibalas tuh yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Saya mah udah segitu aja, nggak sepanjang-panjang. Banyak ya, panjang umurnya. Amin ya Allah. Murahkan rezekinya. Dan Bapak itu gampang. Itu saya terima kasih banyak, mudah-mudahan panjang umur, sehat, walafiat semuanya. Ibu, Bapak, saya makasih ya. Oke, sekarang Olga pulang ya, balik ya. Ya, dia udah ada nonton TV itu, terserah dia mau nonton apa, TV-nya meledak tuh nggak apa-apa. Terima kasih ya. Sama-sama Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya Pak, terima kasih. Jagain bininya Pak ya. Iya, Kalau iya. nggak sanggup lagi kawin aja lagi.
Monyet saya mana monyet saya? Jangan galak monyetnya Pak. Ah. Yang dilatih dari mana? Coba Pak mainin semua Pak, mainin semua Pak, mainin semua Bapak. Iya. Mainin semua Pak. Ular jaga kiri jaga di kanan. Kasih tepuk tangan dong. Tuh. Iya. Iya. Wah, luar biasa siang hari ini ya. Tadi saya udah ketemu sama Bapak Ibu yang bekerja menjalankan pekerjaan menjadi topeng monyet. Mudah-mudahan pekerjaan ini pekerjaan yang sangat membahagiakan buat mereka. Yang penting pekerjaan ini halal dan bisa menghibur anak-anak dan teman-teman yang ada di sini ya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak buat ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, adik-adik di semua. Bu, terima kasih banyak. Terus lagi Bu, ini sehat lagi Bu. Oh, terima kasih banyak. Pokoknya sehat. Lihat ya, catatan si Olga asik gitu ya. Catatan si Olga. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa selalu ada senyum di balik tangisan, akan selalu ada kesenangan di balik kesedihan. Jangan pernah menyerah, karena tidak ada pengorbanan yang sia-sia.